Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ansarotiti, NRP 521310024 dari kelas PSSI A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Information System Strategic atau biasa diterjemahkan menjadi strategi sistem informasi. Di sini saya memiliki outline, yaitu pengertiannya, kemudian peran strategis sistem informasi, kemudian konsep strategis kompetitifnya. Pengertiannya, apa sih sistem informasi strategis? Sistem informasi strategis adalah proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam melaksanakan rencana bisnis dan realisasikan tujuan bisnisnya. Ya, di sini sistem informasi strategis itu menjelaskan berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menjelaskan strategi SI atau TI dengan strategis bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif menurut White and Paper pada tahun 2002. Di sini strategi SI dan TI ini itu harus selaras dengan tujuan bisnis perusahaan yang dibangun. Faktor-faktornya tuh banyak, entah pemasok, teknologi informasinya, dan pelanggannya. Ya, sistem informasi dipandang secara strategis yaitu sebagai jaringan kompetitif yang vital. Jaringan kompetitif yang vital bagi semua perusahaan yang menggunakan teknologi informasi. Di sini teknologi informasi itu teknologi informasi atau sistem informasi ini sangat digunakan, sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Terus kemudian yang B ini investasi dalam hal teknologi untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Ya, kita tahu bahwa SI atau TI ini sebagai investasi dalam hal teknologi. Jadi perusahaan menggunakan teknologi itu untuk apa sih? Tidak hanya membeli perangkat SI-TI, tetapi tidak tahu apa guna dari aplikasi yang dibelinya itu. Ya, pendekatan metodologi. Di sini pendekatan metodologinya dalam berbagai perusahaan menggunakan strategi SI-TI. Nah, di sini ada tahapan masukan. Dalam tahapan masukan ini ada 4 macam, yaitu analisis lingkungan bisnis internal, analisis lingkungan bisnis eksternal, analisis lingkungan SI atau TI internal, yang keempat analisis lingkungan SI TI eksternal. Analisis lingkungan bisnis internal ini mencakup aspek strategi bisnis saat ini ya, kayak sasaran perusahaan, sumber daya yang dipunyainya, terus prosesnya, terus budaya nilai-nilai bisnis organisasinya. Nah, di sini yang menyangkut internal perusahaannya juga ya. Di sini. Kemudian analisis lingkungan bisnis eksternal. Ya, eksternalnya ya aspek ekonomi gitu. Kemudian industri dan iklim yang bersaing perusahaan. Kemudian analisis lingkungan SITI internal. Di sini mencakup kondisi SITI organisasi ya, dari perspektif bisnis saat ini. Bagaimana kematangan dalam perusahaan atau karyawan-karyawannya dalam kayak menggunakan aplikasi teknologi informasi ini sudah bisa atau belum gitu. Terus bagaimana kontribusi terhadap bisnisnya, sumber daya pada lingkungan SI atau TI internalnya itu berkontribusinya itu sudah bagaimana, sudah apa aja. Kemudian keterampilan sumber daya manusia,
Ya, kita ya tahu dalam menjalankan aplikasi teknologi butuh keterampilan. Bahkan karyawan-karyawan dalam perusahaan itu juga perlu kayak pelatihan, sosialisasi gitu. Terus sumber daya infrastruktur teknologi, termasuk juga bagaimana portofolio dari SITI yang ada saat ini. Yang keempat adalah analisis lingkungan SITI eksternal yang mencakup teknologi dan teknologi terus peluang pemanfaatannya serta penggunaan SITI oleh kompetitor, pelanggan dan pemasok. Jadi lebih ke penggunaan SITI pada kompetitor, pelanggan dan pemasok. Setelah mengetahui tahapan masukan pada strategi sistem informasi, maka selanjutnya yaitu tahapan keluaran. Tahapan keluaran ini dibagi menjadi 3, yaitu strategi SI bisnis, strategi TI, dan strategi manajemen SITI. Pada strategi SI bisnis itu mencakupi bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis itu memanfaatkan SITI untuk mencapai sasaran bisnisnya atau tujuan pada bisnisnya. Yang portofolio aplikasi dan gambaran arsitektur informasi. Yang kedua yaitu strategi TI yang mencakup kebijakan dan strategi pada pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia SITI. Yang ketiga yaitu strategi manajemen SI atau TI yang mencakup elemen-elemen umum diterapkan melalui organisasi untuk memastikan konsisten penerapan kebijakan SITI yang dibutuhkan. Nah, ini dari tahapan masukan dan tahapan keluaran metodologi tadi dibentuklah skema perencanaan strategi SITI berdasarkan paper Watt dan Pepak pada tahun 2002. Lihat tadi ada 4 faktor, yaitu internal business environment, external business environment, external SITI environment, internal SITI environment. Dari keempat itu dimasukkan pada strategi SITI itu keluarlah 3 faktor pada keluaran strategi sistem informasi tadi, yaitu bisnis IS strategi, ISIT manajemen strategi, dan IT strategi. Dari ketiga faktor keluaran ini kemudian disatukan menjadi fitur aplikasi portofolio atau aplikasi portofolio masa yang akan datang. Dari fitur aplikasi portofolio ini dibentuklah current application portfolio yang dimasukkan dalam internal ISIT environment. Ya, pengaruh penerapan sistem informasi strategis ini itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengaruh bersaing antar perusahaan dalam produk dan layanan yang sama, yaitu pertama siklus perkembangan produk, terus memperkuat kualitas produk, kelompok penjualan dan dukungan penjualan. 4. Otomatisasi siklus pesanan, pengurangan biaya kantor. 6. Manajemen saluran produk dan persediaan. 7. Pengurangan level manajemen. 8. Penguatan tampilan produk dan ancaman terhadap produk pengganti. Yang kedua yaitu pengaruh industrinya. Pengaruh industri pada perusahaan itu sendiri, yaitu sistem produk dan jasa, siklus hidup produk, ketiga ruang lingkup geografis, keempat skala ekonomis pada produksi, kelima perpindahan dalam tempat nilai tambah, keenam kekuatan menawar dari pemasok, ketujuh penciptaan berbisnis baru. Dan ini metode dan teori analisis perencanaan strategis SITI. Ada banyak metode analisis strategi SITI itu dibagi menjadi 6, yaitu analisis SWOT, analisis force competitive, analisis value chain, metode critical success factor, metode balance scorecard, dan McFarlane strategic grid. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT itu dilihatnya itu strength, weak, opportunity, dan threat. Pada strength atau kekuatannya itu
dilihat mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, akan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kekuatan sebagai modal untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian yang weak atau kelemahan itu bertujuan untuk dapat mengetahui apa kelemahan yang masih ada, dan dengan mengetahui kelemahan tersebut maka perusahaan dapat berusaha untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik. Kemudian yang opportunity itu dengan mengetahui peluangnya itu perusahaan dapat mengambil peluang di masa yang akan datang, maka perusahaan itu dapat mempersiapkan diri untuk dapat mencapai peluang tersebut. Yang threat atau ancaman dapat teridentifikasi, dapat dicarikan jangkauannya sehingga organisasi itu dapat meminimalkan ancaman pada perusahaan tersebut. Kemudian CSF atau Critical Success Factor atau biasa disingkat CSF ini merupakan satu ketentuan dari organisasi dan lingkungannya itu yang berpengaruh pada keberhasilan dan kegagalan. CSF ini itu dapat ditentukan jika objektif organisasi telah diidentifikasi. Tujuannya yaitu menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. Kemudian Macfarlane strategik ini dibagi menjadi 4 kuadrat ya pada Macfarlane strategic grid ini. Di 4 yaitu strategik, potensial, operasional, dan support. Pada strategik ini itu aplikasi SIT itu dapat dibutuhkan dan sangat penting bagi perusahaan. Apakah sesuai dengan strategi bisnis perusahaan pada yang akan datang. Kemudian hal potensial aplikasi itu sangat penting untuk mencapai tujuan kesuksesan pada perusahaan. Kemudian operasional itu aplikasi itu yang mana organisasi itu sangat bergantung pada aplikasi tersebut untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Dan support aplikasi ini bernilai tambah tetapi tidak terlalu kritikal dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Terus analisis value chain ini untuk memetakan seluruh proses kerja yang terjadi dalam organisasi. Kemudian Blair Scorecard ini itu dikemukakan oleh Bapak Morton, di mana Blair Scorecard ini sebagai titik pandang penilaian sebuah perusahaan. Hendaknya tidak hanya dilihat dari segi finansial saja, tetapi juga ditambahkan ukuran-ukuran perspektif lainnya seperti tingkat kepuasan customer, proses internal, dan kemampuan melakukan inovasi. Ya, peran sistem informasi strategis itu menjadi 3, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk layanan, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan, terus membantu perusahaan dalam menghadapi pasar global. Ya, manfaat sistem informasi strategis ini dibagi menjadi 7, yaitu meningkatkan operasi bisnis. Jadi karyawan terus beroperasi dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, mempromosikan inovasi bisnis. Inovasi bisnis ini berdasarkan produk dan layanan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu mempertahankan pelanggan dan pemasok. Yang keempat, membentuk biaya pengganti. Yang kelima, membentuk kelompok penghalang bagi pendatang baru. Pendatang baru itu maksudnya kompetitor yang lain, kompetitor yang baru. Yang keenam yaitu membangun suatu platform TI strategis. Yang ketujuh, mengembangkan sistem informasi strategis. Contoh penerapan strategis information system ini yaitu perusahaan yang berada di Thailand, yaitu Taikin.com. Taikin.com ini perusahaan permata terbesar di dunia. Perusahaan ini memberikan harga jual yang murah kepada pelanggannya karena biaya transportasi itu sangat murah. Walaupun biayanya itu murah, tetapi kualitas yang dijamin itu sangat bagus oleh perusahaan tersebut. Dan memasarkan produk dengan tradisional, perusahaan itu tidak menutup kemungkinan untuk memasarkan produknya dengan menggunakan teknologi informasi, yaitu menggunakan website. Jadi Taikin.com ini memasarkan produknya dengan memasarkan produknya
kepada pelanggannya ini dengan menggunakan website. Pelanggan di sini itu bisa memilih mata yang diinginkan dengan melihat foto atau gambar atau permata di website ini taikin.com ini. ini websitenya ya. Websitenya itu perusahaan ini sudah sangat terkenal di Thailand dan di dunia, dan sebagai perusahaan yang sangat sukses di dunia. Penggunaan sistem informasi teknologi informasi untuk menerapkan strategi kompetitif. Ya, biaya apa saja sih penggunaan sistem informasi untuk menerapkannya strategi kompetitif itu? Ada 4. Ada biaya rendah, menciptakan perbedaan, inovasi yang mendorong pertumbuhan. Biaya rendah itu dalam produksinya ya, yaitu dengan sterilisasi dan pembelian, terus pengawasan yang lebih efektif. Yang kedua itu menciptakan perbedaan itu kepada kompetitor yang lain, baik produk dengan layanan yang sama, yaitu analisis kebutuhan pelanggan berbasis komputer. Dengan cara analisis kebutuhan pelanggan berbasis komputer ini, kita bisa tahu permintaan kebutuhan apa saja pada pelanggan, baik produk dan layanan yang telah kita produksi. Inovasi ini itu dengan customer order entry dan online packaging tracking. Keempat itu mendorong perkembangan jaringan telekomunikasi global dan meningkatkan kualitas dan efisiensi. Kesimpulan di sini dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan strategis SITI itu digunakan untuk menyelaraskan antara kebutuhan strategi bisnis dan strategi SITI untuk mendapatkan nilai tambah dari suatu organisasi dari segi keunggulan kompetitif. Yang kedua, itu manajer harus berinisiatif mengidentifikasi jenis sistem yang dapat dijadikan sebagai keunggulan strategi bagi organisasinya. Yang ketiga yaitu walaupun banyak industri dan perusahaan itu maju, namun sebagian besar itu tertinggal. Kenapa? Karena mereka itu hanya melihat teknologi informasi itu sangat dibutuhkan dan langsung membelinya tanpa tahu tujuan bisnis pada perusahaan itu, sehingga teknologi informasi yang dibelinya itu tidak terpakai dan tidak diterapkan ke perusahaan. Kemudian yang keempat, proses identifikasi kebutuhan informasi perencanaan strategis SITI ini dimulai terlebih dahulu dari lingkungan organisasinya ya, yaitu kita harus tahu visi misi dan tujuan organisasi, dilanjutkan kepada identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta identifikasi internal dan eksternal SITI lingkungan organisasi. Yang kemudian proses penentuan peluang SITI dapat dilaksanakan kemudian kebutuhan informasi yang didraft dari tujuan organisasi telah selalu teridentifikasi. Terima kasih. Demikian penjelasan saya tentang strategi sistem informasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.